Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Masih dengan saya Rita, masih di edisi bulan Ramadan ya. Nah, di bulan Ramadan ini atau di bulan puasa ini, saya akan berbagi menu yang mengenai menu berbuka puasa dan sahur. Nah, khusus kali ini saya akan berbagi menu minuman yang segar, tanpa gula, dan tanpa bahan kurang sehat yang lainnya. Kita buat semuanya real dari produk Allah yang tidak diolah sedemikian rupa. Nah, apa saja minumannya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahannya yang pertama ini pemanisnya, saya gunakan seli kurma. Terus ini kacang merahnya yang sudah saya rebus. Cara merebusnya ada di video berikut ini ya. Nah, ini kacang merahnya masih segar, tidak direndam. Kita langsung rebus di air yang sudah mendidih ini. Jadi kita langsung rebus saja. Nah, karena ini masih segar, jadi rebusnya nggak lama, mungkin sekitar 10 menit dengan ditutup ya, sampai dia mengembang. Kita tambahkan sedikit daun pandan supaya wangi. Berikutnya kita ada santan. Nah, ini santan yang diperas dengan air hangat. Cara membuat santan dengan air hangat ada di video berikut ini ya. Cara membuat santannya, ini kelapa yang tua ya, yang sudah diparut. Saya akan blender dengan air hangat, air putih hangat. Ini sekitar 100 ml air putih hangat. Sekarang kita akan blender kelapanya dengan air putih hangat tadi. Ini kita blender sampai halus. Kalau sudah halus, sekarang kita saring dan santan ini akan kita jadikan air di es kacang merah. Cara membuatnya, yang pertama kita akan campurkan seli kurma ini dengan santan, karena ini sebagai pemanisnya. Tapi kalau teman-teman nggak suka terlalu manis, tidak menggunakan lagi kurma, jadi cukup santannya saja. Ini saya coba dulu 1 sendok teh. Saya akan aduk di sini. Ini manisnya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kalau suka manis berarti nanti bisa dikasih lebih banyak lagi. Jadi ini kita aduk-aduk sampai kurmanya terlarut dengan santan. Dan yang terakhir ini adalah es biasa, pakai air putih biasa. Kalau teman-teman punya es dari sirup kurma juga boleh. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat es kacang merah. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Nah, berikutnya kita masukkan es ke dalam gelas seperti ini. Ini sudah ada esnya yang tadi sudah saya masukkan ke dalam gelas. Sekarang kita tambahkan kacang di atasnya. Ini kacangnya juga sesuai dengan selera teman-teman, mau lebih banyak atau sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tambahkan santan. Ini sudah saya tuang semuanya santan di sini. Dan kacang-kacangnya kalau mau ditambah lagi, boleh ditambah lagi kacangnya lebih banyak. Oh iya, ini yang versi yang tanpa coklat. Kalau teman-teman mau pakai coklat juga bisa. Jadi tinggal ditambahkan coklat pada saat kita aduk dengan kurma tadi. Jadi ditambahkan coklat sesuai selera.
Es kelapa jeruk peras. Jadi kalau saya lihat ini ngebayanginnya itu kayak minum Squash Delight, salah satu produk sirup. Ini bahan-bahan untuk membuat es kelapa jeruk peras gitu ya. Saya gunakan 1 buah kelapa, ini air kelapa, ini isinya yang sudah saya potong-potong memanjang. Terus ini ada 1 sendok selai kurma, 4 buah jeruk peras, chia seed. Cara membuatnya, jeruk ini saya peras dulu, nanti baru kita campur semuanya. Ini jeruk yang tadi sudah saya peras, sekarang kita akan aduk. Yang pertama selai kurma kita aduk dengan jeruk perasnya untuk menghilangkan rasa asam yang ada di dalam jeruk peras. Kita aduk. Nah, ini kalau sudah kita aduk seperti ini, boleh dirasa dulu. Nah, ini sudah manis. Kalau sudah manis berarti kita sudah bisa campurkan dengan kelapa. Ini daging dari kelapanya. Daging kelapanya kita masukkan kemari. Berikutnya kita masukkan jeruk perasnya. Kita masukkan air kelapa mudanya. Berikutnya kita masukkan sirup kurma yang udah saya bekukan. Saya sengaja buat di sini, jadi pada saat kita minum kita cukup ambil 1 ini aja. Masukkan sini. Nah, ini sudah saya masukkan es kurmanya. Kalau teman-teman mau lebih dingin lagi, berarti bisa ditambahkan lebih dari 1 es kurma. Kalau saya nggak suka terlalu dingin, makanya saya pakainya 1 aja. Jadi manisnya selain dari selai kurma tadi, dari es kurma juga. Makanya saya pakai es kurma, walaupun biasa kita kan pakai es kosong. Jadi kalau kita tambahkan es, semakin esnya mencair, semakin nggak manis gitu. Kalau ini semakin esnya mencair maka akan semakin manis karena esnya manis gitu dari sirup kurma. Yang terakhir kita masukkan chia seed. Nah, ini udah jadi kelapa jeruk perasnya. Di atasnya saya pakai topping chia seed. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat es timun suri. Pertama ada jeruk peras. Ini timun suri yang sudah saya kerok. Airnya kita menggunakan air kelapa. Ini saya tidak gunakan daging kelapanya, cuma airnya saja, pengganti air putih. Berikutnya ada kurma sebagai pemanis, chia seed untuk topping, dan es sirup kurma sebagai pemanis dan juga untuk dingin ya. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahannya. Cara buatnya, pertama kita masukkan kurma, lalu kita masukkan timun surinya. Lalu kita masukkan jeruk peras. Jeruk perasnya ini 50 ml. Berikutnya kita tambahkan air kelapa. Nah, kalau ini masih ada space-nya berarti kita bisa tambah sekitar 100 ml air kelapa. Ini saya tambahkan lagi. Sekarang kita tambahkan es. Kita masukkan es. Lalu kita aduk-aduk. Ini timun surinya boleh diserut lebih halus lagi atau di blender juga bisa. Kalau saya lebih suka seperti ini, jadi ada teksturnya. Yang terakhir baru kita tambahkan chia seed. Nah, ini kita aduk-aduk.
Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jus kelapa muda. Yang pertama ini daging kelapa mudanya, ini kelapa muda, kayu manis yang sudah saya parut, ini ada chia seed, terus ada selai kurma untuk pemanisnya, ada lemon, yang ini sirup kurma yang sudah saya bekukan sebagai esnya. Ini sirup kurma yang sudah saya bekukan untuk kita jadikan esnya. Jadi esnya pun sehat, nggak pakai es balok ataupun es kristal yang kita nggak tahu asal usulnya. Yang pertama kita masukkan daging dari kelapanya. Ini kita masukkan kemari. Lalu kita masukkan selai kurmanya. Tambah kayu manis. Air kelapa mudanya. Ini berikutnya kita tambahkan perasan jeruk lemon. Kita blender dulu. Ini udah selesai kita blender, kita masukkan ke gelas, kita tuang ke gelas. Berikutnya kita tambahkan chia seed. Nah, kita tambahkan es satu, saya gunakan satu es saja. Biar cantik saya tambahkan lemon di sini di pinggir gelas. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sirup nanas. Yang pertama ada nanas, terus ada chia seed, ada juga kurma sebagai pemanisnya. Boleh pakai kurma asli ataupun sirup kurma. Berikutnya untuk dinginnya saya pakai es, ini es dari sirup kurma. Cara membuatnya, kita siapkan panci, terus saringan dan parutan. Boleh pakai parutan kecil ataupun parutan yang kasar seperti ini. Berikutnya kita parut nanasnya. Nah, ini udah selesai saya parut. Tetesan ini yang kita jadikan sirup nanasnya. Ini kita tunggu sampai netes semuanya. Boleh juga diperas nanti dengan cara ditekan dengan sendok untuk mempercepat proses air dari nanas ini menetes. Air yang nanas itu yang kita jadikan sebagai sirup. Dulunya saya sering buang karena saya kira itu nggak enak. Ternyata pada saat anak saya minum, jadi saya sekarang nggak buang lagi gitu. Jadinya saya jadikan sebagai sirup nanas. Ini kita tunggu sampai netes semua. Kalau udah nanti baru kita masukkan ke gelas. Ini kita tekan-tekan biar airnya cepat menetes. Nanas ini bisa kita jadikan selai nanas ataupun buat kue, karena biasanya saya ini untuk buat pepes singkong ataupun buat singkong kukus nanas. Ini buatnya seperti ini. Jadi nanasnya saya parut, terus airnya dijadikan sebagai sirup. Tinggal kita tuang ke dalam gelas. Nah, ini udah jadi sirup nanasnya, udah saya saring tadi. Sekarang saya akan tambahkan kurma sebagai pemanisnya. Ini kita aduk-aduk. Berikutnya saya akan tambahkan es, ini es sirup kurma.
ini udah masuk esnya. Sekarang terakhir kita tambahkan chia seed. Kita aduk-aduk. Terima kasih teman-teman telah menonton video kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya di rumah untuk minuman berbuka puasa. Walaupun kita sedang menjalani hidup sehat, kita juga bisa minum minuman yang segar dan pastinya kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sejatinya kita memberikan makanan untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, bukan untuk nafsu kita. Semoga kita terjaga dari hal-hal yang kurang baik, dari makanan yang tidak baik, dari lingkungan yang tidak baik, dan semua hal-hal buruk di luar sana, dan ibadah kita juga semakin baik. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan share kepada pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin baik insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.